Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bagi teman-teman yang saat ini sedang merasa bingung dan pusing untuk mencari bagaimana cara melunasi hutang teman-teman karena mungkin hutangnya sudah terlalu banyak dan teman-teman sudah merasa stres gitu ya. Gimana sih caranya agar teman-teman bisa terlepas dari lilitan hutang yang saat ini sedang teman-teman rasakan, sedang teman-teman alami. Nah, di video saya kali ini saya akan coba untuk kembali berbagi pengalaman kepada teman-teman bagaimana tahapan-tahapan saya ketika saya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan hutang, baik itu hutang ke bank, ke leasing, kemudian ke rentenir, atau juga hutang ke perorangan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita memiliki banyak hutang dan jenisnya itu terlalu banyak ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, misalkan kita memiliki hutang ke bank, ke leasing, ke perorangan, baik itu bentuknya rentenir ataupun ke saudara ya. Langkah awal ketika teman-teman akan melunasi dan berniat untuk melunasi hutang teman-teman ya, langkah awal yang perlu dilakukan yaitu mendata dulu semua hutang yang teman-teman miliki. Kemudian setelah didata, teman-teman coba untuk memisahkan dari berbagai jenis hutang tersebut. Mengapa? Ya, hal ini sangat penting sekali karena ketika kita akan melunasi, ya tentunya ini butuh tahapan-tahapan dan butuh bagian-bagian mana dulu nih yang perlu kita lunasi, mana dulu nih yang perlu kita bayar terlebih dahulu, ya. Karena tidak mungkin dong semua jenis hutang langsung kita lunasi sementara kita tidak memiliki aset untuk dijual misalkan. Nah, jadi langkah yang pertama yang saya lakukan waktu itu ya, memisahkan dulu jenis hutang yang saya miliki. Mulai dari jenis hutang ke bank, ke leasing, ke perorangan gitu ya. Baik itu yang ada bunganya yaitu ke rentenir ataupun ya kepada saudara, kepada teman. Saya pisah-pisah tuh ya jenis hutang tersebut. Kemudian saya jumlah berapa hutang saya ke bank, berapa hutang saya ke leasing, berapa hutang saya ke perorangan gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui jumlah hutang yang kita miliki dan sudah kita pisah-pisah ya dari berbagai jenis hutang tersebut, kita coba apabila kita memiliki aset lah ya, apabila kita memiliki aset sementara kita itu kan ingin segera hutang kita lunas dan kita sudah rela misalkan untuk menjual dulu aset kita, yang penting hutang kita lunas dulu. Coba kita hitung ya, penghasilan dari aset yang kita jual itu kira-kira nih cukupnya untuk menutupi hutang yang mana gitu ya. Nah, kalau langkah saya dulu ketika akan menyelesaikan permasalahan hutang itu, saya ambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan hutang yang berbunga terlebih dahulu ya, berbunga terlebih dahulu misalkan ke bank, ke leasing gitu ya. Kalau untuk ke perorangan sekiranya kita bisa berbicara, meminta maaf dulu ya, kita sampaikan permasalahan kita dan mereka itu ikhlas ya untuk menunda pembayaran hutang kita, ya cobalah kita untuk menyelesaikan dulu itu permasalahan hutang ke bank, ke leasing itu. Mengapa? Karena kan hutang tersebut berbunga. Apabila kita tidak bayar, tentunya akan dikenai denda juga kan. Nah, di situ saya coba tuh menyelesaikan dulu permasalahan-permasalahan hutang saya ke bank dan ke leasing. Nah, ketika menyelesaikan permasalahan hutang ke bank dan ke leasing, ya, saya pun berusaha untuk negosiasi, ya. Berusaha untuk negosiasi, ya setidaknya kalaupun tidak dihapus secara keseluruhan bunganya dan dendanya itu ya karena sudah terlambat, ya ada penurunan lah, ada penurunan. Syukur-syukur, ya syukur-syukur sesuai dengan apa yang pernah saya alami itu dari beberapa jenis bank dan leasing. Ada beberapa yang memang dihapus gitu ya denda dan bunganya gitu ya. Jadi cobalah itu tadi ya, yang pertama menghitung atau mencatat semua jenis hutang, kemudian yang kedua yaitu memilah atau memisahkan jenis dari berbagai jenis hutang. Setelah itu kita sesuaikan dengan keuangan yang kita miliki, hutang mana dulu nih yang bisa kita selesaikan ya. Tetapi kita juga perlu mengingat ya, di situ
ada hutang yang prioritas dan bukan prioritas. Dalam arti yang prioritas itu kan bisa didahulukan. Kalau yang bukan prioritas ya bukan prioritas, bukan berarti kita mengabaikan ya. Jadi kita bisa menunda dulu ya, karena memang keuangan kita itu tidak mencukupi gitu maksudnya ya. Jadi hutang yang prioritas itu yang seperti apa ya, seperti tadi gitu ya, misalkan hutang ke bank ya, atau ke perorangan pun sebetulnya bisa menjadi hutang yang prioritas juga, perlu kita bayar, perlu kita lunasi juga apabila orang tersebut ya menagih kepada kita karena akan digunakan misalkan hal-hal yang mendesak, misalkan untuk biaya pernikahan atau berobat gitu ya. Ya kalau kita sudah memiliki sebisa mungkin ya kita harus bayar dulu gitu ya. Berarti kita ya menunda terlebih dahulu hutang kita kepada hutang yang lain. Langkah selanjutnya berarti teman-teman kalau misalkan tidak memiliki aset untuk dijual dan penghasilannya belum mencukupi, ya berusaha untuk mencari penghasilan tambahan gitu ya. Mencari penghasilan tambahan, kemudian coba untuk kembali memanajemen keuangan teman-teman untuk memangkas biaya-biaya pengeluaran yang sekiranya tidak diperlukan terlebih dahulu. Dalam arti ya bisa kita berhemat dulu lah gitu ya. Kita prioritaskan untuk membayar hutang dulu gitu ya. Nah, barangkali itu dulu tips dari saya ketika kita berada dalam posisi banyak hutang dan sudah merasa bingung, mungkin ya sudah merasa stres untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Jadi tadi yang pertama ya mencatat semua hutang-hutang, kemudian yang kedua memisahkan jenis hutang, kemudian yang ketiga membayar hutang prioritas dan disesuaikan dengan keuangan yang kita miliki supaya kita tidak bingung dan tidak stres gitu ya. Kemudian yang terakhir, cobalah untuk menghindari tutup lubang gali lubang. Nah, daripada tutup lubang gali lubang, lebih baik teman-teman mencari penghasilan tambahan ya. Dan yang terakhir juga nih, tak kalah pentingnya, setiap permasalahan itu pasti ada solusinya, dan sebagai manusia biasa kita masih memiliki Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu berdoa, kita perlu berserah, menyerahkan semuanya segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan ya, mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk menyelesaikan permasalahan kita terkait untuk melunasi hutang-hutang kita itu ya. Nah, cukup sekian dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan tak lupa saya doakan untuk teman-teman semua yang saat ini berada di posisi memiliki banyak hutang dan ingin melunasi hutang teman-teman, semoga mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, untuk menuntaskan, untuk melunasi hutang teman-teman semua. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.